Warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang sesi 2 untuk PT Jaya Tama, khususnya untuk paket 2 dan 3. Nah, untuk paket 2 sebetulnya sama soalnya seperti yang paket 3, baik itu data awal perusahaan, transaksi tanggal 1 sampai 31, jurnal penyesuaian juga sama, yang membedakan hanya metode persediaan barangnya saja. Kalau di paket 2 itu metodenya FIFO, paket 3 metodenya average. Tapi untuk pengerjaan dan penginputan di Mayo hampir sama. Mungkin nanti yang membedakan di jurnal penyesuaian yang terakhir ya. Oke, langsung saja untuk yang selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian, dan nanti di akhir juga akan dilakukan pendownloadan laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi neraca dan arus kas dari PT Jaya Tama. Oke, langsung saja. Di sini sudah dibuka ya aplikasi Mayobnya, melanjutkan data yang sebelumnya, dan ini soalnya juga sudah ada. Untuk soal penyesuaian yang pertama, keterangannya telah diterima rekening koran dari bank atas rekening perusahaan tanggal 31 Desember 2021, menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue, pendapatan bunga 1.401.700 rupiah. Bank service charge, beban administrasi bank sebesar 60.700. Nah, jadi di soal ini ceritanya PT Jaya Tama itu ada pemasukan uang, ada penghasilan yang sumbernya dari bank yang masuk langsung ke rekening koran PT Jaya Tama, ke akun bank ya, yang mana jumlahnya itu 1.401.700. Namun dari total ini dikenakan potongan beban administrasi bank 60.700. Kita masukkan ke jurnalnya. Nah, untuk jurnal penyesuaian, menunya tuh ada di menu akun ya, kemudian pilih yang record journal entry di sini. Oke, pilih. Oke. Nah, ini. Nah, di sini di date-nya kita bisa isi dengan tanggal 31 bulan 12 2021. Memonya jurnal penyesuaian. Untuk memo sebetulnya menyesuaikan jika kita ingin menginput per satu soal. Di memo isi keterangan singkat mengenai soal, tapi di sini juga kita bisa langsung mengerjakan semuanya di input satu kali gitu, tidak di record per soal, tapi nanti recordnya satu kali di akhir bisa. Nah, kalau mau disekaligus memonya boleh jurnal penyesuaian saja. Nah, untuk soal yang tadi, nah di sini kebetulan sudah dikerjakan ya. Jadi ceritanya kita ada pendapatan bunga. Kalau pendapatan itu bertambahnya di kredit ya. Makanya di sini kita pilih interest revenue, pendapatan bunga, di kredit sebesar 1.401.700 rupiah. Dari total ini ternyata kita juga dikenakan beban administrasi bank. Kalau beban itu berdasarkan pedoman, bertambahnya di debit. Nah, di sini bank chart yang dipilih ya. Bank chart itu beban administrasi bank. Di sebelah debit 60.700, dan sisanya itu yang merupakan pendapatan bersih yang masuk ke akun rekening koran PT Jaya Tama. Nah, di sini ada satu akun itu cash in bank, bertambah sebesar sisanya dari pendapatan bunga dikurangi beban. Seperti ini ya. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Di soal yang kedua ini, lakukan penyesuaian terhadap saldo akhir perlengkapan sebesar 1.300.000. Di sini diketahui bahwa saldo akhir dari perlengkapan itu 1.300.000. Nah, yang jadi pertanyaannya, berapa perlengkapan yang sudah habisnya jika ini sisanya 1.300.000? Untuk mengetahui itu kita harus tahu dulu berapa saldo perlengkapan keseluruhannya dikurangi ini yang tersisa. Nah, selebihnya yang sudah habis kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Untuk melihat informasi tersebut kita bisa cek di neraca saldo
tanggal 31 Desember 2021 ya. Kita lihat dulu neraca saldonya. Caranya di tampilan utama Mayo, kita lihat di sebelah bawah ada report, pilih, kemudian cari neraca saldo. Bahasa Inggrisnya adalah trial balance ya. Pilih. Oke, ditunggu sebentar. Nah, pastikan ini Desember tahunnya 2021 ya. Kemudian kita cek dulu display. Oke. Kita cari akun perlengkapan supplies ya. Nah, ini office supplies. Office supplies. Di sini office supplies, cari yang di sebelah kanannya, paling kanannya ini ya. Kalau ini neraca saldo bulan November yang tanggal 30, ini yang 31. Nah, kita yang terbaru. Office supplies di sini 3.743.750 rupiah. Ini saldo keseluruhan perlengkapan. Yang tersisa adalah 1.300.000. Nah, kita tinggal kurangi saja yang sudah habisnya. Oke, kita langsung sebentar ya. Kembali ke jurnal yang tadi. Nah, di sini akun yang akan kita gunakan yaitu di debitnya beban perlengkapan. Cari beban perlengkapan supplies expense. Nanti di kreditnya office supplies. Nah, kita masukkan saldonya. Saldonya itu total saldo perlengkapan dikurangi yang tersisa. Nah, yang habisnya kita masukkan ke sini. Kita lihat lagi. Tadi berapa? 3.743.750. Tiga 743.750 ya, dikurangi 1.300.000. Nah, sebesar 2.443.750. Coba kita cek. 3.743 iya. Nah, office supplies di sebelah sini juga sama. Selesai. Yang selanjutnya, cadangan kerugian piutang 2% dari saldo piutang. Nah, kita lihat dulu saldo piutangnya berapa di neraca saldo, baru dikali 2% ya. Cek lagi di yang tadi piutang. Di sini ada account receivable, ini yang merupakan piutang dagang. Kemudian ada receivable, kalau ini utang lain-lainnya seperti utang karyawan. Nah, kita di sini yang 2% itu dihitung dari piutang dagang ya. Yang ini nih, yang 522 juta 156.250. Oke, kita masukkan nanti di sini. Nah, akun yang tepat untuk soal seperti ini di debitnya adalah uncollectible. Kemudian nanti di kreditnya allowance for double debit ya. Saldonya yang tadi 2% dikali 522.156.250.
Nah, menghasilkan 10.400.125. Di kreditnya tinggal diklik maka akan otomatis muncul. Oke, selesai. Selanjutnya soal yang ketiga. Lakukan penyesuaian terhadap aktiva tetap, yang mana pertama building 2 juta, equipment 350.000, vehicle 1.612.500. Rinciannya ada 3 ini, jika ditotalkan ini ya. Oke, langsung saja. Penyesuaian untuk penyusutan aktiva tetap itu di sebelah debitnya beban penyusutan aktiva tetap, dan di kreditnya akumulasi penyusutan. Kita masukkan dulu yang pertama, building, berarti yang pertama itu beban penyusutan building. Nah, ini depreciation expense building, kemudian di kreditnya accumulation berkaitan dengan building. Nah, ini ya, angkanya kita masukkan di soal ini, tidak usah dihitung lagi. Seperti ini, klik di sini. Oke. Yang kedua juga sama, di debitnya beban penyusutan atau depreciation expense menyesuaikan dengan aktiva tetapnya, yaitu equipment. Di kreditnya accumulation to equipment. Nah, yang ini langsung masukkan 350.000 sama. Oke. Yang ketiga ini vehicle, cari yang vehicle, beban penyusutan vehicle ya, kita lihat. Nah, di sini ada ini, di kreditnya accumulation vehicle. Angkanya kita masukkan semuanya, satu kalikan 1612.500, satukan semua. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Kita lanjut dokumen berikutnya. Lakukan penyesuaian terhadap gaji karyawan yang akan dibayar tanggal 2 Januari 2022 sebesar 31.250.000. Nah, kita ingat lagi bahwa kita ceritanya membuat laporan untuk bulan Desember tahun 2021. Nah, di sini diketahui ada gaji karyawan yang belum dibayar, tapi nanti akan dibayar bulan depan tanggal 2 Januari. Otomatis kita ngutang dulu ya. Nah, untuk penyesuaian soal seperti ini, di debitnya beban gaji karyawan, di kreditnya utang beban, karena kita tidak mengeluarkan uang, utang dulu ya. Oke, kita masukkan debitnya wages and salaries expense sebesar 31. Seperti ini. Di kreditnya utang beban, accrued expense, accrued payable, mohon maaf ya. Oke, selanjutnya selesai. Dokumen berikutnya, diberitahukan kepada pemegang saham bahwa perusahaan akan membagikan dividen tahun 2021 sebesar 37.500.000 dan dikurangi dengan pajak penghasilan 10 juta. Nah, jurnal penyesuaian untuk soal ini ya. Di debitnya adalah dividen, kita cari dividen sebesar 37.500.000. Nah, di kreditnya katanya ini dikurangi dengan pajak penghasilan 10%. Tapi ini tidak cash, maksudnya tidak mengeluarkan uang cash in bank ya. Nah, ini utang dulu, makanya di sini income tax payable. Masukkan income tax payable
sebesar 10% dari 37.500 adalah 3.750.000. Nah, yang ketiga, supaya balance antara debit dan kreditnya, di sini masukkan dividen payable. Cari dividen payable. Nih, di sebelah kredit supaya balance. Oke, selesai. Selanjutnya, nah ini yang terakhir ya. Lakukan penutupan akun fade in dan fade out terhadap prepaid fade ya. Untuk menutup akun fade in fade out, kita tinggal membalikan posisinya saja. Fade in yang biasanya ada di debit kita ke kreditkan, fade out yang biasanya ada di kredit ke debitkan, karena ingin menutup. Kemudian jika ada selisih di antara keduanya, itu akan mengurangi free fade ya, VAT. Oke, kita cari dulu yang pertama, fade out. Kemudian yang keduanya fade in. Yang ketiganya adalah prepaid VAT. Kita masukkan saldo-saldonya. Nah, untuk memasukkan saldonya kita bisa lihat di neraca saldo bulan Desember tanggal 31 yang tadi. Berapa saldo fade out dan fade in-nya kita masukkan. Cari fade in dulu. Nah, ini fade in 54 774 850. Fade in dulu. Ya, kita cek lagi 54 774 850. Ini di sebelah debit. Nah, di zona penyesuaian akan di sebelah kredit ya. Tadi sudah di kredit ini. Oke. Sekarang fade out-nya. Fade out ini. Fade out itu di sebelah kredit, maka di zona penyesuaian akan berada di debit. Kita masukkan 71 706 250. Oke. Nah, antara debit dan kredit belum balance. Sisanya akan masuk ke prepaid VAT. Masukkan di sebelah kredit seperti ini. Ya. Prepaid VAT itu merupakan akun aktiva, yang mana aktiva itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Prepaid VAT ini adalah PPN dibayar di muka. Nah, PPN dibayar di muka akan berkurang sebesar 16.931.400 untuk menutupi pajak masukan yang masih kurang ya, fade in. Jadi antara fade out dan fade in harusnya imbas, tapi karena beda jumlahnya maka kita akan ngambil dari akun prepaid PAT ya, seperti itu. Selanjutnya ini yang terakhir, hitung PPh perusahaan tahun 2021 dan perhitungkan prepaid income tax dan income tax payable. Nah, kita bisa lihat dulu di laporan laba ruginya. Kita harus tahu dulu berapa pendapatan bruto dan berapa pendapatan netonya untuk menghitung pajak ya. Oke, kita perkecil dulu ini. Kita lihat dulu laporan laba ruginya. Di Mayop masih masuk ke report. Cari laporan laba rugi. Bahasa Inggrisnya income statement accrual. Nah, pastikan ini
mulai dari 30 November atau tanggal 1 juga tidak apa-apa sih, asalkan ininya bulan November, karena sebelumnya kita menginput soal itu neraca bulan November yang tanggal 30, yang kita tahu bahwa di neraca tanggal 30 November itu ada pendapatan dan beban-beban yang harus diakui untuk menghitung laba di tanggal 31 Desember, ya kan. Nah, di sini kita masukkan bulan 11 sampai tanggal 31 bulan 12 tahunnya 2021. Kita lihat, cek display apakah sudah terbuka. Nah, ini. Nah, diketahui total income pendapatan kotornya 8.068.718.500, gross profit 2.064.365.404 rupiah,9. Kemudian di bawah net profit loss, pajak bersih sebelum pajak, laba bersih sebelum pajak 1.171.554.584 rupiah,9. Oke, sebelum ke jurnal penyesuaian, kita bahas dulu sekilas ya teori mengenai perhitungan PPh badan ya. Nah, PT Jaya Tama itu berhak menerima penggunaan fasilitas tarif pasal 31E Undang-Undang PPh atau tarif pengurangan 50% karena diketahui peredaran brutonya itu tidak melebihi 50 miliar. Nah, ini tadi peredaran brutonya 8 miliar, tidak lebih dari 50 miliar. Nah, perlu diketahui bahwa wajib pajak yang berhak menggunakan fasilitas tersebut ya, fasilitas adalah wajib pajak dalam negeri yang peredaran brutonya kurang dari 50 miliar atau sampai dengan 50 miliar dengan penghasilan kena pajaknya dalam peredaran bruto itu hingga 4,8 miliar paling besar. Nah, kita tahu bahwa PKP dari PT Jaya Tama itu 1.571.554.584, maka nanti di perhitungan PPh badannya PT Jaya Tama berhak mendapatkan fasilitas ya. PKP itu apa? PKP adalah penghasilan bersih setelah koreksi fiskal atau setelah dihitung pendapatan dikurangi beban-beban. Kalau peredaran bruto itu apa? Peredaran bruto yang dimaksud adalah penghasilan dari usaha ditambah dengan penghasilan dari luar usaha. Nah, peraturan ini digunakan setelah disahkannya Perpu nomor 1 tahun 2020 dan Undang-Undang Omnibus Law Klaster Perpajakan yang mana membuat tarif PPh badan yang semula 25% pada tahun 2019 ya, untuk sekarang tahun 2020 sampai 2021 ada perubahan tarif PPh badan yang mana menjadi 22%. Nah, nanti tahun 2022 ke sana mungkin juga akan ada perubahan lagi ya. Itu. Nah, kita langsung hitung dulu. Nah, untuk memudahkan perhitungan di sini kita menggunakan Excel saja untuk menghitungnya ya. Di sini saya sudah membuatkan di Excelnya. Nah, pertama-tama untuk membuat jurnal penyesuaian tentang PPh badan, kita harus menghitung dulu PKP fasilitas. Sesuai tadi sebelumnya, kalau PT Jaya Tama itu berhak menggunakan fasilitas karena peredaran brutonya tidak lebih dari 50 miliar ya. Itu laba kotornya hanya 8.068.718.500. Nah, yang sebelah ini
sehingga mendapatkan PKP fasilitas yaitu 4.800.000.000. Kemudian kita masukkan juga PKP atau laba bersihnya berapa di sini, 1.571.554.584,9 rupiah. Nah sekarang kita hitung PKP fasilitasnya. Caranya adalah ketentuan perpajakan, kemudian dibagi laba kotor dikali PKP atau laba bersih, dibagi ini, kemudian dikali hasilnya 934.902.116. Selanjutnya menghitung PKP non fasilitas. Untuk menghitung PKP non fasilitas caranya PKP dikurangi PKP fasilitas. PKP itu laba bersih ya, ini dikurangi PKP fasilitas. Nah, sudah diketahui PKP non fasilitasnya 636.652.467,52. Selanjutnya menghitung PPh untuk PKP fasilitas. Caranya adalah 50% dikali 20% seperti ketentuan tadi. Kemudian dikali PKP fasilitas. Itu dikali PKP fasilitasnya ini. Nah hasilnya 93.490.21166. Sebelum dilanjut, ini kenapa 20% bukan 22%? Karena tadi ternyata dilihat dari teori yang sekarang yang terbaru berdasarkan peraturan Perpu nomor 1 tahun 2020 serta Undang-Undang Omnibus Law klaster perpajakan membuat tarif PPh badan yang semula 25% tahun 2019 kemudian 2020 ada perubahan yaitu 22% ya. 2020 sampai dengan 2021 ada perubahan menjadi 22% dan kemudian untuk tahun 2022 menjadi 20%. Nah ini 20% karena sekarang 2022. Tetapi jika dilihat dari cerita soal PT Jaya Tama itu bulan Desember tahun 2021, maka di sini kita ganti ini menjadi 22%. Seperti ini ya, karena mengikuti soal saja. Adapun untuk sekarang tahun 2022 itu 20%. Ya oke, sudah. Maka PPh untuk PKP fasilitas 102.839.232. Selanjutnya untuk PPh 2021 kita hitung nih. PPh untuk PKP non fasilitasnya dulu ya. 22% dikali PKP non fasilitas. 22% dikali PKP non fasilitas. Cari nah yang ini. Ya. Hasilnya ini. Nah, sekarang yang terakhir yang akan kita masukkan ke jurnal penyesuaian yaitu jumlah PPh 2021 khususnya untuk PPh PKP fasilitas ditambah PPh untuk PKP non fasilitas. Jadi kita tambahkan PPh PKP fasilitas yang ini ditambah PPh untuk PKP non fasilitas. Hasilnya adalah 242.902.775. Oke, kita masukkan ke jurnal. Untuk jurnal di debit akun yang kita butuhkan adalah income tax expense, beban pajak penghasilan. Nah yang ini
Kemudian di sebelah kreditnya akun yang kita gunakan adalah income tax payable. Ini kita masukkan angkanya 242 902 775 68. Di kreditnya pun sama seperti ini. Oke. Nah, kita cek lagi di soal. Hitung PPh perusahaan tahun 2021 dan perhitungkan prepaid income tax serta income tax payable. Jika kita lihat income tax payable ada ya. Kemudian di debitnya kita akui beban pajak penghasilan. Lalu prepaid income tax-nya bagaimana? Nah, prepaid income tax itu kan artinya pajak penghasilan dibayar di muka. Jika di neraca saldo PT Jaya Tama ada akun ini, maka ini nanti akan akan berada di posisi kredit nantinya. Tapi setelah dilihat ya, di neraca saldo itu tidak ada akun prepaid income tax. Nih, kita lihat ya. Karena tidak ada itu, makanya tidak muncul di jurnal penyesuaian tuh. Kalau misalkan ada, ini masuknya ke kode 1 karena termasuk harta. Di sini kode 1 yang termasuk harta. Nah, sampai dengan account payable ya, sampai sini tidak ada prepaid income tax. Berarti akun ini tidak digunakan oleh PT Jaya Tama. Maka di jurnal penyesuaian kita hanya menggunakan 2 akun ini saja, income tax expense terhadap income tax payable. Kalau sudah selesai kita record. Alhamdulillah selesai ya. Nah, langkah selanjutnya setelah menyelesaikan jurnal penyesuaian adalah mendownload laporan keuangan dari PT Jaya Tama. Caranya di Mayub kita pilih report. Kemudian yang pertama yang harus kita download adalah laporan laba rugi ya. Kita cari laporan laba rugi yaitu income statement accrual. Ini pastikan dari bulan 11 ya sampai dengan 31 bulan 12 2021. Kita cek dulu. Nah, ini yang tadi. Nah, ini nih. Net profitnya sudah berubah karena ada pajak. Ya. Karena adanya pajak, kita lihat pajak. Nah, ini income tax expense. Karena sudah ada pajak, maka labanya berubah menjadi laba bersih. Setelah pajak 1.281.893.433,41. Kita simpan ke komputer kita. Caranya klik send to PDF, kemudian simpan di folder yang kalian inginkan dan kasih nama sesuai soal. Income statement PT Jaya Tama. Save. Oke, sudah. Yang kedua yang harus kita download adalah neraca. Cari neraca. Nah, ini standar balance sheet. Masih di menu yang tadi ya. Report. Kemudian ininya akun. Pilih neraca standar balance sheet. Nah, ini pastikan tanggal 31 bulan Desember 2021. Kita cek. Nah, ini. Lalu kita simpan ke komputer kita. Send to PDF standar balance sheet PT Jaya Tama. Save. Oke, yang terakhir laporan arus kas. Kalau laporan arus kas ini masuk ke banking ya, ke sebelah banking. Kemudian cari statement of cash flow yang ini.
11 2021 sampai 31 bulan 12. Oke. Nah, ini sudah ada. Kita simpan, pilih send to PDF. Statement of cash flow PT Jaya Tama. Save. Selesai. Alhamdulillah sudah selesai ya dari awal sampai akhir untuk penyelesaian soal UPK uji kom akuntansi menggunakan Mayop paket 2 dan 3. Untuk paket 2 nya kalian tinggal menyesuaikan saja di pas perhitungan yang ininya saja ya, sesuaikan pendapatan kotornya berapa, pendapatan bersih sebelum pajaknya berapa, cara perhitungannya sama. Oke, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe supaya saya lebih semangat lagi buat mengupload video. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.